Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 2352108. Di sini saya ingin memaparkan jawaban UTS Pendidikan Kewarganegaraan saya. Di sini terdapat beberapa pertanyaannya. Pertanyaan nomor satu, apa dampak positif dari pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara? Jelaskan. Soal nomor dua, jelaskan esensi dan urgensi identitas nasional serta global citizen demi menjunjung tinggi karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor tiga, bagaimana faktor budaya berkontribusi pada identitas nasional? Berikan contoh bagaimana budaya dapat memperkuat kesatuan dalam suatu negara. Pertanyaan nomor 4, apa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan negara? Berikan contoh di mana kebebasan beragama dapat bertentangan dengan kepentingan negara. Baik, di sini terdapat jawaban dari soal nomor satu. A. Meningkatkan partisipasi warga negara. Pendidikan kewarganegaraan meningkatkan kesadaran warga tentang hak dan kewajiban, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam kegiatan sosial maupun politik, menciptakan stabilitas yang mendukung pembangunan ekonomi. B. Memperkuat nilai demokrasi dan kepatuhan hukum. Pendidikan kewarganegaraan dapat mengajarkan nilai demokrasi dan penghargaan terhadap hukum, menciptakan masyarakat damai dan juga stabil. Stabilitas sosial ini menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang C, mengembangkan karakter produktif dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan mendorong etos kerja dan bertanggung jawab yang penting dalam dunia kerja. Masyarakat yang produktif dan berkarakter kuat meningkatkan daya saing ekonomi negara. D, memperkuat identitas nasional dan persatuan. Pendidikan kewarganegaraan menanamkan rasa cinta tanah air dan persatuan, yang mengurangi konflik dan mendorong kolaborasi pembangunan ekonomi antar wilayah. E. Mendorong sikap anti korupsi. Pendidikan kewarganegaraan dapat menanamkan nilai kejujuran dan transparansi, membentuk masyarakat anti korupsi. Ini meningkatkan efisiensi anggaran negara dan mempercepat pembangunan ekonomi. Kemudian, jawaban soal nomor 2. Yang pertama, identitas nasional. Esensi. Identitas nasional mencakup nilai-nilai budaya, bahasa, sejarah, dan simbol-simbol kebanggaan bersama yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Identitas ini dapat membantu membangun rasa persatuan dan kebersamaan yang penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di negara yang akan keberagaman. Kemudian yang urgensi, identitas nasional sangat dibutuhkan di tengah arus globalisasi yang membawa budaya dan juga nilai asing. Memperkuat identitas nasional akan mencegah hilangnya budaya asli Indonesia, serta menjaga kekayaan budaya yang diwariskan oleh leluhur. Ini juga memperkuat rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang penting untuk mengatasi tantangan bersama. Kemudian, global citizen, esensi. Global citizen atau warga dunia adalah konsep yang mengedepankan kesadaran bahwa setiap individu adalah bagian dari komunitas global. Global citizen memiliki tanggung jawab terhadap isu-isu dunia seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan juga keadilan sosial, serta memiliki keterbukaan terhadap perbedaan dan keragaman. Urgensi dalam dunia yang semakin terhubung menjadi global citizen, membantu bangsa Indonesia berkontribusi dalam isu-isu internasional, serta menjalin hubungan positif dengan negara lain. Hal ini penting untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia dalam kancah global. Global citizen juga dapat memperkaya wawasan generasi muda agar terbuka terhadap ide-ide baru dan perkembangan global tanpa kehilangan identitas nasional. Jadi, memiliki identitas nasional yang kuat dan kesadaran sebagai global citizen merupakan sinergi yang baik bagi masyarakat Indonesia. Di satu sisi, identitas nasional menjaga karakter, nilai, dan jati diri bangsa. Sementara di sisi lain, kesadaran sebagai warga global membuat kita terbuka terhadap dunia luar dan mampu beradaptasi dengan perkembangan global. Keseimbangan ini penting untuk membangun Indonesia yang maju, bermartabat, dan mampu berperan aktif di kancah internasional tanpa kehilangan akar budayanya.
Selanjutnya jawaban soal dari nomor 3. Bagaimana faktor budaya Bagaimana faktor budaya berkontribusi pada identitas nasional? Faktor budaya berkontribusi pada identitas nasional dengan menyatukan masyarakat melalui nilai, norma, bahasa, dan juga tradisi yang sama. Budaya memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggaan pada negara. Misalnya, bahasa nasional dapat mempermudah komunikasi lintas etnis. Simbol-simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan menumbuhkan semangat cinta tanah air. Serta perayaan hari besar nasional menyatukan rakyat dalam merayakan sejarah dan prestasi bangsa. Dengan berbagi elemen, budaya ini, masyarakat merasakan identitas yang sama, yang memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Kemudian ada contoh budaya dapat memperkuat kesatuan dalam suatu negara. Simbol budaya dan tradisi nasional. Upacara kemerdekaan dan peringatan hari-hari besar nasional menjadi momen penting bagi rakyat suatu negara untuk merayakan bersama sejarah, prestasi, dan juga perjuangan bangsa. Misalnya, Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap 1 tahun sekali. Dengan berbagai kegiatan yang menampilkan budaya lokal seperti tarian tradisional, pakaian adat, dan permainan rakyat yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme dan memperkuat kesatuan. Kemudian bahasa sebagai alat persatuan. Di Indonesia, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat pemersatu bagi berbagai suku maupun etnis. Dengan menggunakan satu bahasa nasional, masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini membantu membangun identitas nasional yang kuat dan memperkuat kesatuan bangsa. Contoh budaya dapat memperkuat kesatuan dalam suatu negara, selanjutnya itu ada gotong royong dan nilai kebersamaan. Di Indonesia, nilai gotong royong telah menjadi bagian dari budaya yang dapat mempererat hubungan antara masyarakatnya. Dalam kegiatan ini, masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum, atau bantuan saat bencana, gotong royong memperkuat rasa saling memiliki dan membantu tanpa memandang latar belakang, yang mendukung persatuan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Kemudian simbol nasional. Simbol-simbol seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara mengandung makna sejarah dan nilai-nilai bangsa. Ketika masyarakat menghormati dan merayakan simbol-simbol ini, tercipta rasa persatuan yang kuat, di mana setiap orang merasa menjadi bagian dari negara dan bangsa yang sama. Kemudian, contoh selanjutnya ada pakaian tradisional sebagai simbol keragaman dalam kesatuan. Pakaian adat sering digunakan dalam berbagai acara nasional dan resmi di Indonesia. Setiap daerah memiliki pakaian tradisionalnya tersendiri. Namun, saat dikenakan dalam perayaan nasional, ini menunjukkan kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan bersama. Acara seperti Pekan Kebudayaan Nasional menampilkan ragam pakaian adat dan memperlihatkan keragaman budaya dalam persatuan. Kemudian ada jawaban soal nomor 4. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan, beragama, dan kepentingan negara. Menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dengan kepentingan negara sangat penting karena keduanya adalah pilar yang mendukung hak asasi manusia dan stabilitas masyarakat. Kebebasan beragama memungkinkan individu dan kelompok menjalankan keyakinan dan ibadah tanpa diskriminasi atau paksaan. Sebuah hak dasar yang dihormati di berbagai negara. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab melindungi keamanan, stabilitas, dan kepentingan publik, yang dapat melibatkan pengaturan atau pembatasan tertentu pada praktik keagamaan untuk memastikan kepentingan bersama. Kemudian, ada contoh di mana kebebasan beragama dapat bertentangan dengan kepentingan negara. Yang pertama, menolak perawatan medis karena keyakinan agama. Beberapa kelompok agama menolak perawatan medis tertentu seperti transfusi darah karena dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun, negara berkepentingan melindungi kesehatan dan kehidupan warganya. Kemudian, ada perkawinan di bawah umur atau poligami. Di beberapa kelompok agama, perkawinan anak atau poligami diperbolehkan dan dianggap sah. Namun, negara biasanya memiliki undang-undang yang melarang perkawinan di bawah umur atau membatasi poligami untuk melindungi hak-hak perempuan maupun anak. Dalam kasus ini, kepentingan negara untuk melindungi warga dari eksploitasi dan memastikan kesejahteraan anak bertentangan dengan kebebasan kelompok agama tersebut dalam menjalankan keyakinannya.
Kemudian selanjutnya ajaran yang memicu kekerasan atau diskriminasi. Beberapa ajaran keagamaan atau sektarian kadang memicu ekstremisme atau diskriminasi terhadap kelompok lain. Negara berkepentingan untuk melindungi semua warga negara dari tindakan kekerasan atau diskriminasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Misalnya, jika suatu kelompok keagamaan mengajarkan kebencian terhadap kelompok tertentu, negara bisa melarang ajaran tersebut. Karena untuk menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakatnya. Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban serta melindungi semua warganya dari ancaman kekerasan. Untuk itu, negara mungkin membatasi atau melarang ajaran atau kegiatan kelompok-kelompok ini, meskipun mereka mengklaim sebagai bagian dari kebebasan beragama. Diskriminasi dalam pelayanan publik. Terdapat kasus di mana seseorang mungkin menolak memberikan pelayanan tertentu karena keyakinan agamanya, seperti menolak melayani pelanggan dari kelompok tertentu atau memberikan layanan kesehatan yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Negara memiliki kepentingan untuk menegakkan kesetaraan dalam pelayanan publik dan memastikan bahwa semua warga diperlakukan sama, yang dapat bertentangan dengan hak individu tersebut untuk menjalankan keyakinan agamanya dalam pekerjaan. Sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.